Di video kali ini gue mau cerita tentang gue pacaran sama orang Taiwan. Halo, selamat datang di channel Henny Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Nah, di episode Henny Day kali ini, atau Henny bercerita kali ini adalah special guest atau special request dari Ineke Valentina. Dia adalah kakak, mentor, sahabat, teman. Iya, jadi dia juga baru mulai YouTube dan dia yang request video ini. Jadi ya udahlah, gue pikir siapa tahu kalian juga mau tahu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk membuat video ini. Nah, gue di Taiwan 2020 ini tuh tahun keempat gue ke Taiwan. Nah, selama 3 tahun gue udah di Taiwan, gue pernah deket sama 3 cowok. Agak malu ya. Ini bukan sombong ya, ini cerita. Orang pertama adalah orang Taiwan. Yang kedua itu bule. Yang ketiga itu orang Taiwan. Orang Taiwan pertama atau cowok Taiwan pertama itu kita deket selama 1 bulan dan kurang lebih ketemunya cuma 3-4 kali. Dan kita nggak pacaran, cuman pernah deket doang. Itu ya 1 bulan dan gue tahu kita tuh nggak cocok. Gue sama dia tuh nggak cocok. Jadi nggak melanjutkan. Jadi hanya putus di TTM. Iya, masa pendekatan gitu. Oke, yang kedua ini adalah bule alias orang Jerman. Tapi kita nggak pacaran, cuman deket. Dan hari itu ya kayak semacam TTM gitulah. Nah, kita deket itu kurang lebih 6-8 bulan mau ke setahun. Tapi itu juga LDR gitulah. Terus akhirnya kita nggak sampai di titik pacaran karena kayak sebatas teman atau sebatas kakak, nggak bisa lebih gitu. Jadi kayak ya nggak cocok lah. Akhirnya cuman deket tapi nggak sampai pacaran. Nah, yang ketiga ini nih, gue rasa kalian paling interest tentang cowok Taiwan kedua. Ya kita sebut aja, siapa yang namanya? Nama samarannya Bejo. Nah, gue ketemu si Bejo ini, gue ceritain dari awal kali ya. Jadi gue di Taiwan kan 1,5 tahun sekolah bahasa. Terus mau ke 1,5 tahun berikutnya itu tuh udah pulang ke Indonesia selama kurang lebih 3 bulan. Terus balik lagi ke Taiwan untuk full time kerja. Pas mau ganti visa sekolah bahasa jadi visa kerja, itu pas balik ke Taiwan lagi, gue ketemu sama si Bejo ini. Jadi gue ketemu sama Bejo nih di pesawat. Dia duduk sebelah gue. Ini bukan cerita sinetron ya, ini beneran kejadian. Gue duduk yang di dekat jendela pesawat gitu lah. Nah, dari Indonesia ke Taiwan kan sekitar 5 jam 30 menit. Nah, dari situ pas pramugarinya datang nganterin makanan, nanya mau makan apa, gue selalu ngomong bahasa Inggris. Terus pas udah mau mendarat pesawat, dia tuh nanya, "Lu orang Taiwan kan?" Terus gue bilang, gue bukan, gue orang Indonesia." Ya, kayak Chinese Indonesia. Terus dia bilang, "Oh, pantesan lu dari tadi nggak ngomong bahasa Mandarin." Soalnya dia bilang, dia berasa aneh karena muka gue itu muka Taiwanese banget, tapi ngomong sama pramugari itu ngomong bahasa Inggris. Terus gue bilang, gue kurang pede lah hari itu untuk ngomong bahasa Mandarin. Jadi gue lebih suka gue ngomong bahasa Inggris. Terus dari situ, udah diem. Terus 15 menit sebelum turun pesawat, dia nanya kayak, "Lu ke Indonesia ngapain? Pulang ya, main ya?" Terus akhirnya ngobrol juga. Terus gue bilang, gue balik ke Taiwan lagi buat kerja. Sebelumnya sekolah bahasa doang. Terus karena di pesawat kita nggak boleh buka HP atau nyalain satelit, jadi dia kasih kartu nama ke gue untuk mengakhiri pembicaraan itu. Dan ternyata tempat kerja dia tuh sama rumah gue tuh deket. Jadi obrolan terakhirnya itu adalah dia kasih kartu nama ke gue. Oke, terima kartu nama ya biasa aja dong, taruh kantong, oke pulang. Ada hal yang menurut gue, dia orangnya baik waktu turun pesawat. Waktu turun pesawat, ke WC kan, terus mau jalan pulang, ketemu lagi nih gue sama si Bejo ini. Si Bejo nanya, "Mau pulang bareng nggak?" Kebetulan dia ada supir yang jemput. Terus gue bilang, nggak usah, nggak apa-apa, gue pulang sendiri aja, lagian masih ada MRT. Dan gue masih harus cap visa lagi. Dari situ gue nolak dong, tapi menurut gue orangnya baik. Karena nggak semua cowok Taiwan itu bakal nawarin. Apalagi yang baru pertama kenal ya. Terus akhirnya, ya udah nggak balik bareng, ya udah dadah. Nah, 1 minggu kemudian waktu gue beresin tas, ketemu lagi tuh kartu namanya. Terus pas gue liat-liat, wah dia bagus lah jabatannya. Terus gue pikir bisa jadi temen. Oke, akhirnya gue kontak dia duluan. "Halo, gini-gini." Ngobrol pertama kali ketemu, ngobrol. Kayaknya kita deket ya, totalnya 1,5 tahun ada. Terus di 1,5 tahun itu kita banyakan ngobrol. Jadi ngobrol, makan bareng, atau enggak kita nongkrong. Gue sama si Bejo ini juga suka mendaki gunung bareng, kayak olahraga bareng lah gitu. Oh ya guys, satu informasi guys. Nah, gue punya temen cewek nih, orang Taiwan. Dia bilang,
kalau ada cowok Taiwan ngajak lu nonton bareng, lu harus hati-hati. Karena bisa jadi dia mengajak untuk melakukan hubungan seks lewat kode itu. Jadi ya kayak gitulah. Lalu dari situ gue tahu, wah hati-hati nih kalau ada cowok Taiwan ngajakin nonton bioskop bareng. Ya dibilang mungkin 80%, 20% lah, mungkin 80% tuh seperti itu. Kalau Anda mengiyahkan untuk nonton bareng, berarti Anda mengiyahkan untuk berhubungan seks bareng, kayak gitu kurang lebih. Ini tidak mengarah ke vulgar, tapi asal kalian tahu aja ya. Jadi buat informasi juga. Karena di Taiwan ini termasuk negara bebas yang, ya kalian kalau ke Taiwan ya gampang banget lihat orang cuman di jalan. Terus di akhir gue sama si Bejo ini, kita udah deket 1,5 tahun tuh. Terus nggak pernah nonton bareng, tapi sering ngobrol, nongkrong bareng, makan bareng paling banyak kayaknya. Sama olahraga bareng. Karena kebetulan dia juga seorang yang olahraga dan gue juga suka olahraga. Tapi ya belakangan karena YouTube males. Jadi kebetulan ada dia, jadi sering olahraga bareng. Kayaknya 1 minggu atau 2 minggu pasti ada jalan sekali. Mau itu hujan, gak hujan, tetap jalan bareng. Sampai pernah 1 hari tuh kita ngobrol dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Sampai MRT terakhir baru pulang. Itu benar-benar ya biar saling tahu. Deket. Sampai ada 1 hari dia nembak. Oh ya, sebelumnya nih informasi juga. Jadi cowok Taiwan tuh ada 2 kriteria. Nggak kayak cowok Indo ya. Cowok Indo nggak gimana tahu sih gue ya. Nah, cowok Taiwan itu nembak tuh ada 2 kriteria. Yang pertama dia langsung bilang, I like you, nih. Tapi itu kayak ngajak pacaran. Nah, tipe yang kedua ini biasanya orang yang dewasa atau yang udah berumur. Yang lebih dewasa bakal ngomong kayak, gue pengen serius nih, mau nggak tinggal bareng. Jadi dia ngajakin gue tinggal bareng, guys. Dan waktu gue sekolah, gue punya guru wanita, dia tuh bilang, gimana kita tahu dia lebih dalam kalau kita nggak tinggal bareng sama dia. Ini menurut opini guru cewek saat itu. Nah, ada juga guru Taiwan dan dia adalah pria. Dia bilang ke gue, jangan mau kalau diajak tinggal bareng sebelum nikah sama cowok. Karena dia bilang 90% cowok itu hanya ingin melakukan hubungan seks. Dan 10%-nya lagi ya mungkin emang beneran serius. Tapi dia bilang mungkin 90% yang nggak pengen serius, 10% yang pengen serius. Terus dia bilang, ya kalian kalau yakin sama dia, kalian kalau mau tinggal sama dia beneran, ya nggak apa-apa, dia cuman kasih opini. Guru sekolah bahasa wanita dan guru sekolah bahasa pria itu punya 2 pendapat yang berbeda. Nah, kalau untuk buat gue personal, kalau misalnya hari itu si Bejo nawarin mau nggak jadi pacar gue, 80% gue rasa gue bakal bilang iya. Tapi karena dia nggak nanya kayak gitu, dia nanya untuk tinggal bareng dan mau serius. Jadi gue langsung bilang enggak. Karena gue punya 2 alasan sih. Yang pertama adalah gue tidak membiarkan diri gue disakiti. Sejujurnya gue adalah orang yang susah move on. Dan gue juga orang yang gak gampang jatuh cinta. Dan gue juga gak gampang untuk move on. Jadi di satu sisi juga gue berasa ya gue bakal susah move on nih kalau gue udah tinggal bareng. Pokoknya udah banyak memori yang tercipta gitu, bakal lebih susah move onnya. Gue pernah pacaran aja 2 tahun sama 1 cowok waktu di Indo ya. Dan itu move onnya susah banget. Gimana ini yang udah 2 tahun deket dan apalagi kalau tinggal bareng, istilah kasarnya kalau putus tuh gue bakal lebih susah move on. Jadi alasan pertama adalah gue takut gue susah move on nanti kalau nggak beneran jadi sama dia. Nah, yang kedua ini adalah alasannya, mungkin kalian mikirnya alasan agama yang terlalu religius banget. Sebenarnya nggak juga sih, tapi lebih ke gue menghargai badan gue. Gue pengen menghargai badan gue atau tubuh ini. Kayak misalnya gini, badan ini nih pinjeman. Kalian mau makan sampai gendut banget, overdosis, itu juga keputusan kalian. Tapi kalau kalian mau jaga badan ini, jaga makan, olahraga, badan ini sehat, itu juga keputusan kalian. Jadi gimana cara kalian untuk menghargai badan ini? Nah, gue punya berpikiran seperti itu ya, di luar seks dan lain-lain. Nah, kalau alasan kedua, lebih kayak gimana gue menghargai badan ini. Tapi gue juga yang membuat keputusan atas badan ini. Mau jadi sehat, atau mau jadi overdosis, atau mau jadi terlalu kurus, atau mau kayak gimana juga itu sebenarnya keputusan kan. Nah, akhirnya gue tidak jadian sama cowok ini. Tapi kita deket, masih tetap chatan, dan dia sekarang udah punya pacar baru. Di akhir cerita yang gue mau sampaikan ke video ini, apapun keputusan kalian mau kayak tinggal bareng sebelum nikah, atau nikah dulu, abis itu baru satu rumah. Menurut gue apapun keputusan kalian, hargai badan kalian. Karena ini juga yang gue alamin, dan ini juga pengalaman hidup sih. Ya habis itu gue gak langsung cari cowok baru, habis itu masih nenangin diri.
yang nggak gampang juga untuk move on dari dia meskipun nggak pacaran ya. Karena kalau di Taiwan tuh itu kayak ibaratkan aimee atau hubungan tanpa status, bisa dibilang juga kayak TTM, tapi kita nggak pacaran, cuma deket aja udah 1,5 tahun. Nah, jadi itu adalah alasan gue tidak mudah pacaran. Foto gue dan 3 orang ini juga nggak gue post di Instagram. Ada yang gue post di Instastory, tapi kebanyakan nggak gue publish sampai gue yakin dengan orang ini. Dan ini juga beberapa teman gue doang yang tahu, gak semua orang tahu, dan hari ini dipublish di YouTube video. Ya, hargailah badan kalian gitu. Nah, sebenarnya di video ini gue juga mau kasih tahu kalau gue nggak sembarangan pilih cowok. 1 bulan ganti ke cowok, 1 bulan ganti cowok, enggak. Gue bukan orang seperti itu. Karena gue ada belajar dari salah satu kisah tentang Simpson dan Delilah. Simpson itu kuat, strong, luar biasa banget lah orangnya. Delilah ini cewek yang disukain sama Simpson. Tapi gara-gara Simpson suka sama cewek ini malah lebih pengen tahu keburukan Simpson dan bukan support, tapi ingin lebih menjatuhkan Simpson. Cerita ini kalian bisa baca di Alkitab. Cerita ini gue juga mau sharing, kalau gue seorang Simpson, gue dapet seorang Delilah, ya matilah gue. Dia akan menarik gue turun. Sedangkan gue jangan sampai gitu. Gue tahu gue suka sama dia, tapi jangan sampai dia itu adalah orang yang menjatuhkan gue. Gue pengen cari orang yang benar-benar pas, benar-benar sepadan lah. Jadi kalau misalkan gue dapet, istilah kasarnya gue adalah Simpson, dan dapat orang yang kayak Delilah yang malah jatuhin gue, ya bukankah gue sendiri lebih baik? Nah, jadi sampai sekarang gue masih single dan masih terus berkarya di YouTube. Gue berharap dengan cerita ini kalian makin support gue untuk berkarya di YouTube, dan apalagi gue belakangan ini pengen banget untuk upload lebih rajin, 1 minggu 2 kali. Jadi doain gue terus jalan lancar, dan apapun yang gue ceritain semoga bisa bermanfaat untuk at least 1-2 orang dari kalian yang nonton. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow gue juga di Instagram. Dan silakan aja komentar kalian mau gue cerita apa lagi. Dan di video kali ini sebenarnya video yang luar biasa, karena ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena anggota keluarga gue aja nggak semuanya tahu tentang kejadian ini, tapi gue sebar ini di YouTube. Gila gak sih gue? Oke, thank you for watching. Salam finish ya, bye-bye.